walaupun dia mengimun ya, jatuhnya nggak kabur. Tapi gara-gara imun itu dia bisa pakai puncher dan dia bisa pakai damage reduction. Dan dengan semua prediksi yang tadi sudah kita omongkan dari analis dan juga dari audience prediction dan juga caster berbicara, itu semua hanya teori. Karena kita bakal menyaksikan fakta. Royal Derby, akankah raja dari segala raja membalikan tahta mahkotanya, atau Onyx tetap berada di atas langit, tentunya masih dipandu oleh Ranger dan juga Papulo. Yoi buat teman-teman semua, dan ternyata ada ikan paus langsung ya. Keren banget tuh bridgingnya. Udah asik tuh tadi openingnya tuh kan. Ya, sama ini kita juga harus menginformasikan ya. FYI kalau kata FYI. produser kita dari Venezuela tuh, FYI itu dari Onyx pausnya. Buset nih gitu. dari Onyx. Ada sedikit technical pause, jadi buat teman-teman semua sabar dulu ya. Jangan langsung ngomong aja. Gue sanak saudara kau yang ada di Sumbar, ada di Riau, ada di Malang. Kalian sanak saudara-saudara langsung like-nya ditancepin aja. Bekwang Nio Calia kami menari sih kona. Kalau Nio langsung di like aja nak sana. Mode itu. Tadi kan ada yang request kan ngomong bahasa Padang. Jadi langsung kita omongin kayak begitu ya. Tapi untuk Onyx Esports sekarang masih dalam sedikit masalah technical issue. Tapi ternyata seperti udah ready. Langsung aja kita berangkat menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan Royal Derby antara Onyx Esports versus RRQ Hoshi. Alright, dan semua jangan lupa hashtag FIFA RRQ dan juga Go Onyx, ramaikan di kolom komentar. Dan di area top lane udah ada Boots yang bakal coba dihajar. R7 Boots setengah darah, Boots harus mundur, apakah bakal ada first blood, tapi masih ada flicker. Boots berhasil dipukul mundur. Seperempat darah terakhir dari seorang Boots yang mencoba untuk melakukan cutting minion dan sudah dibaca oleh tim RRQ. Oke, masih selamat untuk Boots-nya kali ini. Tamusnya masih bisa kembali hadir untuk menemui ataupun beradu skill dengan Chow-nya. Tapi di bagian tengah, Hilda yang digunakan oleh Rasi hanya melihat dari kejauhan aja, dijagain oleh LG. Ada red buff yang udah di-invite ternyata dari Onyx Esports. Oke, dan berhasil diamankan oleh Sans. Harus mundur dengan Cyclone Aisyah, dan kalian bisa nonton MPL Season 6 bareng dengan streamer kesayangan kalian tadi ya. Yoi, ini dia Albert udah harus kehilangan red buff, tapi ternyata Sans mendadak nongol tadi dengan pancernya, dengan tondrosnya, walaupun masih miss, tapi ternyata Drian akankah mereka sekarang mendapatkan begitu banyak damage, untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, lihat bakal coba dipaksa mendapatkan blue buff dari seorang ini ya, Sans ya. Lihat, dia udah dapat blue buff, red buff. Tandanya red buff di atas kalau didapetin juga Sans untung banget, jelas banget. Dan R7 bakal dibantu oleh seorang Finn. Harus coba mundur dengan Rasi, bakal coba dihajar. Masih ada combat ritual dari seorang Rasi, belum dikeluarkan. R7 setengah darah, bakal coba di combat ritual, harus mundur dari seorang R7. Iya, Link ditinggalkan dulu untuk sementara ya. Chang'e-nya membantu ke arah Chow dulu karena tadi udah di-invite langsung oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi untuk sekarang anti-match harus dipaksa mundur terlebih dahulu, tapi dia ternyata teleport langsung ke dalam outer turret yang dia milikin di bottom lane. Tapi Pak Pulung kali ini pertukarannya ternyata anti-match menggunakan Alis. Aku sedikit salah prediksi kali ini. Baris oke, no problem. Dan gold tidak terlalu berbeda jauh, masih berbeda 100 perak saja. Walaupun begitu, ini adalah impact yang cukup besar. Tidak adanya red buff untuk seorang Albert T-nya 3. Albert nggak memiliki red buff, setidaknya ada SP dan juga gold yang hilang beberapa karena tadi udah dicolong langsung. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah pertarungan di bagian bawah. Elis nyedot langsung darah-darah dari wave minion yang hadir. Langsung teleport aja, namun ditabrak. Tapi Hilda kali ini nongol, lu getok temen gua getok balik lu. Dipaksa sama seorang Lemon dan ternyata gak ada invite lebih langsung kali ini. Tidak ada team fight, masih sabar. Tapi ada Sans di tengah sana mencoba untuk mendapatkan satu buah Little Wonder. Dan Sans pun agak sedikit santai ya. Nggak mau terlalu terburu-buru. Mau coba dihajar, ada bot flicker di saat yang tepat. R7 kali ini telah merugi, kehilangan 120 detik dan tidak berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan red buff bakal diinvasi lagi oleh seorang Sans kali ini, Pak Pulo. Iya benar sekali, tapi Sans dalam keadaan yang cukup terdesak. Akankah dia berhasil? Tapi ada Cyclone Eye bisa kabur ke arah yang berbeda. Digocek aja dua orang yang ada di belakangnya. Masih bisa ngegambil dong monster jungle. Dia masih tahu, dia tahu banget. Dia bisa ngambil satu buah jungle-nya dulu. Kenapa? Karena ada Drian di sana. Walaupun gak ada Drian, dia punya turtle. Dia bisa ngeluarin pacarnya. Dua yang langsung ke arah seorang Hilda. Mau coba dipatahin, pasti dapat ada flicker, dibalikan keadaannya. Albert ke arah seorang Rasi. Rasi terlalu tebal. Dan di sana Lemon still survive. Langsung ada semburan mau sekarang seorang Drian bakal coba dipukul mundur. Sember. Meteor shower. Meteor shower dia dikeluarkan banyak sekali tadi, kupu-kupu atau bintang-bintang kecil yang langsung memandiin aja ke arah anak-anak Onyx. Tapi sementara untuk
Turtle-nya diambil oleh Suns, semakin gemuk lagi Suns di early game ini. Tapi red buff baru nongol, Link-nya pergi. Ini beda banget kayaknya ya, permainan dari seorang Albert lebih improve. Lihat dia lebih fokus untuk mendapatkan satu buah turret dari top lane. Biasanya Albert masih sering bertengger di atas pagar, tapi kali ini Albert lebih objektif. Dia lebih benar-benar membuktikan kalau dia mampu bermain di MPL. Dia bukan kaleng-kaleng. Albert di sana dia harus lihat ada seorang Rasi. Dan ternyata Rasi nggak mau keluar karena dia tahu ini berbahaya. Kalau dia keluar dia bisa di-commit oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Iya, hampir saya tadi udah bertatap muka antara Lancelot dan juga Baxia yang digunakan oleh LG level 5. Hanya saja sekarang udah ada pasif tadi dari Trian yang langsung dikeluarkan. Healing for everyone pun langsung dikeluarkan untuk Sunny. Tapi di bagian atas dikeroyok langsung. Oh my god, ternyata R7 kali ini bakal coba disantap. Suns langsung adalah Selot, Puncher, Phantom Execution harus mundur dan Finn melakukan clear ini dengan cukup baik. Luar biasa permainan dari seorang Finn 40. Iya, hampir saja tadi walaupun Phantom Execution yang nggak mengenai ke arah siapapun, tapi ternyata ada satu pergerakan dari Elise yang digunakan oleh Anti-Mate, tapi Albert akankah langsung di-impact? Masuk aja Albert, kehilangan banyak energi walaupun dia mendapatkan blue buff, tapi di bagian tengah outer turretnya pun langsung hilang. Tonrosnya sakit banget dimandiin bocil kecil ini dengan pedang-pedang itu ya. Coba dipasang ke arah satu buah blue buff dan ternyata dua yang terakhir ke arah seorang Rasi disembur. Rasi sekarang langsung ada tempo sampai ke arah belakang. Albert desa ke arah Tolmaus dan harus mundur. Dan ternyata blue buff yang diamankan oleh seorang Suns. Ingat, Link tanpa buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya ampun, Albertnya udah mendapatkan PR yang cukup banyak untuk menit kelima ini karena blue buff ya diambil oleh Suns. Motornya akan semakin boros lagi energinya. Lihat, Suns langsung retribution. Untung first blood didapatkan sama LJ, tapi itu bisa dibilang masih tidak terlalu worth it pertukarannya. Anti-Mate dari belakang, langsung ada tembak soblet ke arah Anti-Mate, bakal coba dihajar dan lihat. 1 poin tambahan untuk tim RRQ Hoshi, sedangkan Suns berhasil mendapatkan Turtle di arah top lane. Iya, sebenarnya sebuah gangguan dari Anti-Mate tadi cukup berimpact baik ya. Itu memberikan space terhadap 3 teman yang ada di atas. Turtle berhasil diambil tanpa adanya kontes. R7 pun hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena sejauh ini ada 3 player dari Onyx yang langsung masuk ke halaman rumah dari Inner Turret yang ada di area pertahanan. Oh, RRQ Hoshi dimandiin, untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, tadi pas di satu jet gundo ternyata masih ada Tonros yang dimiliki oleh seorang Suns. Dan Suns kali ini bakal coba menghajar ke arah mid lane, bakal coba dipacul. Albert masih bisa kabur dan kali ini dengan Deviant Sword. Ingat, Albert gak ada energi dengan cukup banyak. Lemon mencoba untuk membantu, tapi balik lagi Onyx Esports mereka sudah berhasil mendapatkan 2 turret. Dan ini adalah Carmilla yang pernah digunakan oleh tim RRQ dan tim Onyx Esports di season ini. Dan Dubos coba dihajar, langsung ada mountain side dan ternyata berhasil dapat 1 poin. Pertukaran cukup adil oleh seorang Boots walaupun dia berhasil ditumbangkan, tapi Boots nggak mau pulang dengan sia-sia. Dia tidak mau pulang dengan tangan kosong, oleh-oleh di bawahnya. Gila, ada satu oleh-oleh tadi yang udah dibawa oleh Boots. Chow R7 dikeroyok oleh 3 orang, tapi Boots yang malah berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Blue buff-nya udah nongol lagi, tapi ternyata ada Vento ataupun Holy Baptism tadi dikeluarkan, berhak untuk mendapatkan 1 blue buff untuk Link ya kali ini. Ya, ini agak sedikit sayang ya. Nggak berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Albert, tapi bakal coba dipasang ke arah seorang Anti-Mate. Albert langsung ke belakang sana dengan tempat sampai berhasil mencoba mendapatkan 1 dan ICC. Pergerakannya luar biasa. Wombo combo combro dari seorang R7 dan juga Albert. Kombinasinya dan Albert sekarang udah mulai ganas, agresif. Dia nggak terlalu menunggu dengan adanya support untuk membantu dia. Sekali dia bisa komit, kenapa tidak? Iya, sekali bisa komit, sekali bisa nancepin pedangnya langsung ke pinggang dari pemain-pemain Onyx. Apa salahnya, langsung dicolok aja, tapi terjadi sebuah pertempuran lagi. Udah ada semburan, dimandiin, dan juga untuk cowoknya langsung menghilang. Tapi Suns pun kali ini menjadi korbannya. Hilda langsung menyusul. Oh my god, OJ. Albert berhasil mendapatkan double, kita menumbangkan Suns. Ingat, Suns yang ditumbangkan. Pertukaran tidak adil, sangat merugi untuk tim Onyx. Tapi Bus masih mau lebih, coba mendapatkan 1, tapi retribution Israel mencoba mendapatkan seorang Bus. Terlalu perkasa, Inferno dikeluarkan, masih mendapatkan 1. Dan ternyata terlalu tajam
meniti dari seorang Albert dan dia bakal coba diajar lagi masih bisa kabur dari sedangkan ada pinpointnya. Oh my god. Tukang somai kecebur God. Oh my god. Albert T-nya 3 memberikan permainan yang luar biasa. Ini dia Albert seperti udah mulai panas mesin diesel yang ada di dalam tubuhnya. Terlihat anti-match kali ini di dalam inner turret. Tapi dia lebih memilih untuk mundur melakukan farmingan kembali. Hilda di bagian tengah masih konsisten untuk menjaga inner turret tersebut. Dan ada satu BOD yang diambil oleh Sans akan membuat damage-nya semakin fight lagi. Lihat head to head kali ini Albert dengan seorang Sans yang bisa dibilang Sans menduduki posisi 1 KDA. Dan ternyata Albert mengejar di posisi ke-8. Pemain baru, wajah baru, masih fresh kedua belah pihak. Mereka memiliki seorang, ya bisa dibilang ini adalah bahasa Inggrisnya orang muda berbakat. Young talented. Young talented. Ya, young talented. Kita lihat ya, young talented player. Langsung coba dipasang di arah top lane dan langsung dapat top lane karena belakang. Albert terus mendapatkan 1 poin taman bakal coba ditukar di arah bottom lane. LJ menahan semua damage, menerima semua sakit. Atamatan diputusin dan lihat LJ tidak bisa menahan lagi ketika ditanya. Aku sayang tapi kamu terlalu baik untuk aku di arah bottom lane. Sebuah curhat colongan tadi langsung aja dikeluarkan oleh Oji ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tapi untuk kali ini ada Chang'e di bagian tengah dan juga udah ada Elis yang mencoba untuk kabur. Tapi ada Albert di bagian belakang yang langsung aja nusuk ke arah punggungnya, sayapnya dihilangkan tadi ya. Ya, bukan hanya itu aja. Kali ini para pemain dari tim Onyx mereka harusnya udah worry sedap. Karena kenapa? Mereka sudah kehilangan turret 2 dan poin yang cukup banyak membuat mereka berbeda 2000. Ingat, Onyx Esports perbedaan 2000 untuk seorang Onyx Esports di posisi saat ini adalah satu hal yang cukup besar loh Pak Pulung. Gapnya cukup besar. Karena biasa mereka yang meninggal tim musuh bisa sampai 2000, 3000, 4000 langsung tanpa ada kontes atau apapun. Iya, 29.500 dan juga 27.800 adalah perbandingan net worth untuk saat ini. Ada Lord juga yang udah terbuka bebas, setup posisi dari Onyx terlihat satu persatu. Udah ada Rafaela yang langsung bersembunyi tapi ternyata ada pergerakan lagi. Mereka seperti akan langsung pindah ke sisi yang berbeda ya karena belum mau melakukan commit juga untuk sekarang. Ada Elisnya yang bersembunyi di dalam rerumputan, di depannya ada Chow saling tidak mau menunjukkan wujudnya. Ya karena bisa dibilang di dalam map mereka masih hilang ya, belum bisa terlihat dan Lemon kali ini udah cukup perkasa di depan sana. LJ bersama dengan Finn berada di dalam rumputan. Mereka masih sabar menunggu. Anti-match belum terlihat posisinya. Albert berada di atas panggung kali ini. Dan Lord ya, bakal coba dipaksa oleh seorang LJ. Dari belakang, anti-match langsung tembak somblet. Dan ternyata kali ini gak berhasil dapetin anti-match. Kerugian yang luar biasa. Akankah ditukar dengan adanya seorang Finn dan juga blue buff di arah jungle dari tim Araki Hoshi. Karena item yang dimiliki udah ada Berserker Fury, dan juga Windstalker. Sedangkan dari seorang Lancelot menuju ke Endless Battle. Iya, hampir aja tadi ada pergerakan dari Hilda untuk masuk ke dalam blue buff yang harusnya menjadi milik Link. Tapi ternyata digagalkan aja, dia lebih memilih untuk kabur. Tapi untuk sekarang udah ada satu bola teluh tadi dilemparkan 8.600 versus 7.800-an. Ada gap yang udah terlihat untuk goalnya. Meskipun gap sudah terlihat, tapi kalau misalnya Sans berhasil menumbangkan seorang Albert, ini akan menjadi goal yang cukup besar untuk seorang Sans. Dan di posisi saat ini Sans sudah punya Endless Battle. Dia bakal sakit lagi ketika head to head dan menuju ke arah Queen Swing. Supaya tidak bisa langsung di pick off oleh seorang Albert. Dan Albert yang T-nya 3 bakal lebih farmingnya lebih well lagi. Bapak Lord sudah di enhance juga. Dan lihat pintu masuk terhadap Lord sudah dijaga oleh 3 orang kali ini Pak Pulung. Gak akan bisa masuk dengan gampang. Ada abang-abangan portal tadi sepertinya yang udah langsung membuat satu baris lurus. Tapi Glowing One langsung diambil, akan dibakar oleh air panas lewat semburan meteor shower dari Chang'e-nya. Tapi di bagian atas, bisakah untuk kali ini anti-match selamat dan ternyata masih bisa berhasil, masih bisa terstun untuk Albertnya. Akankah solo kill? Tapi ternyata masih bisa digocek hampir aja. Tapi dia akan menjadi sebuah kerugian yang luar biasa. Lihat Onyx Esports memberikan space itu dan ternyata Albert retribution Ansel. Albert T-nya 3 save the day. Oh my god, ini bencana. Lihat timnya cukup luar biasa dari tim Araki dan double gini dapat sekarang Onyx Esports kehilangan 2 playernya. Menuju ke 3, masih ada rumput, masih makan rumput. Sang kambing harus kabur ke arah belakang sedangkan itu anti-match. Mereka ternyata tidak sesuai planningnya. Albert. Tukang somai kecebur God. Oh my god. Yap. Ini entah dari mana datangnya Albert. Gue pikir dia bakal recall pulang tapi ternyata dia untuk memberanikan diri masuk, Ji.
Tahu-tahu dengan ratingnya jebret, hilang sudah satu lot dan bahkan Suns-nya di sini terjebak hingga mengakibatkan dia pun harus di take down. Tapi untuk sekarang Lord-nya hadir, Lord-nya akan langsung nubruk ke arah satu inner turret. Nah loh, udah tumbang duluan. Lord-nya kali ini masih mengamuk dan lihat S7 coba untuk mendapatkan satu buah red buff terlebih dahulu. Winter Truncheon sudah dia dapatkan, tapi Finn mempok damage dengan cukup luar biasa. Anti-match masih mencoba untuk mempertahankan posisi di arah mid turret, karena mid turret ini bakal benar-benar dimanfaatkan. Dan ternyata anti-match masih mau lebih, nggak mau turret itu pecah. Semua source skill dikeluarkan apapun yang terjadi, Pak Pulu. Iya, masih selamat di inner turret, mid lane dan juga bottom lane-nya. Hanya saja sekarang serangan udah mulai hadir kembali, dimandiin aja dengan meteor cawe dan berhasil diambil oleh Finn-nya. Wow, blue buff milik Finn. Blue buff milik Finn, sedangkan itu dari Onyx Esports Suns. Mereka terpressure, baru kali ini kita lihat lagi antara Royal Derby yang benar-benar kerat. Karena benar-benar RRQ Hoshi gak mau menurunkan tahtanya sama sekali. Ini pride banget Pak Pulung. Ya ampun, barusan juga kita lihat ada satu buah tindakan yaitu Meteor Shower langsung aja dilindungin oleh Hilda. Adi Getok langsung mendadak keluar dari rumput yang bergoyang, tapi Suns-nya bisakah dia bertahan setidaknya? Walaupun tanpa adanya blue buff, ya mungkin untuk mananya nggak begitu boros-boros banget untuk sekarang ya. Apalagi sekarang udah masuk ke late game nih. Pin. Untuk Lancelot-nya. Oke, Lancelot iya nggak boros, cuma yang dia constant cooldown reduction. Iya, cooldown-nya. Itu dia yang bahaya banget. Dan lihat di mid turret dipertahankan banget sama Onyx Esports, karena kalau mid turret tier 2 aja pecah, walaupun tinggal setetes darah terakhir, ini bakal menjadi kerugian yang cukup besar untuk tim Onyx. Seperti Onyx bakal coba merelakan kah? Apakah bakal coba dikontes? Masih lihat anti-match di depan tuh. Dia masih mau clear minion dengan cepat. Kalau ada bloodout sikat, kalau nggak ada mundur lagi, lihat bakal coba disembur, bakal coba di cover. Ternyata minion dari para pemain dari tim RRQ, ternyata semburan mautnya terlalu sakit. Ini kalah pompa air di rumah gue dengan semburan dari seorang Finn. Dengan item yang hampir full menuju ke arah Genesis One. Iya, hampir aja langsung mengarah ke Genesis One, tapi untuk di atas Boots-nya berhasil menghilangkan satu wave minion. Linknya di bagian belakang udah mulai masuk lagi dan langsung regroup bersama rekan-rekannya, tapi ternyata mundur lagi karena blue buff-nya udah hadir. Hilda melakukan rotasi, ada red buff yang terlihat, tapi dengan Meteor Shower mencoba untuk memandikan dari jarak yang sejauh ini cukup efektif. Tapi lihat anti-match-nya menyedot semuanya dan berhasil diamankan siapa? Diambil siapa? Red buff-nya? Harusnya Finn. Tidak ada yang ngambil, Finn ya harusnya. Finn harusnya Finn. Nanti harusnya Finn gak soalnya. Oke, Pak Produser, kita lihat ke arah Finn. 1, 2, 3, ha! Di manakah Finn-nya berada? Dia ada di dekat. Nah, blue buff udah hadir lagi. Bener kan, Finn langsung di Meteor Shower, ternyata Retribution berhasil mengamankan satu buah blue buff, ternyata tidak. Albert yang mengamankan, sudah ada jenis Sword, udah ada Queen Swing, sekali ini R7 masih menuju ke arah top lane, memberikan posisi yang baik untuk RRQ ngebuka map. Untuk melihat kalau di atas itu aman. Jadi mereka bisa push minion di arah bottom dan juga di top lane supaya mereka bisa melakukan Lord. Ini 16 menit udah berlalu, Lord pun dalam hitungan detik lagi akan langsung muncul. Onyx, akankah mereka memberanikan diri untuk melakukan commit di area Lord? Karena kalau tidak, ini Lordnya dengan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi akan bisa masuk ke dalam area pertahanan mereka. Hilda berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi ternyata udah ada Boots. Saya bakal coba dipasang dengan Tempo Toplet, belum ada Tempo Toplet, sudah kehilangan Boots. Tapi di sisi lain, anti-match terlalu jauh. Para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka akan melakukan Lord dalam sekejap kali ini. Kita lihat, kita tengok, lihat anti-match bakal coba dihajar, udah mulai masuk, ada Meteor Shower, kalah Lord, dan Rasim coba untuk mencaplok seorang Albert, dan Albert ditumbangkan harusnya. Ternyata Tempo Toplet menyelamatkan, ditambah Albert, dapat satu buah poin tambah, dan lihat, saat sudah mulai datang, Albert di Retribution, masih bisa pinpoint, dan Winter Truncheon masih mendapatkan anti-match, tidak terlalu lama, dan wipe out! Ini bencana untuk Onyx Esports, dan lihat RRQ Lemon langsung masuk ke arah inhibitor, melakukan clear minion dengan cukup cepat dengan satu minion saja. Tugas Omai kecebur gol. Oh my god. RRQ Hoshi take the game one. Take the game one for RRQ Hoshi dan Albert. Menunjukkan kelasnya hari ini, begitu susah untuk ditumbangkan anak muda dari Bali dan juga rekan-rekannya di RRQ Hoshi.